Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari TT 4607. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah jaringan telekomunikasi. Boleh di next. Putra Alpa Omega Bangun, lalu ada saya Fadil Salsabila Zainal, dan terakhir ada Pandu Dwi Nugraha. Boleh di next. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang line coding. Ada 5 yang akan dijelaskan. Yang pertama ada unipolar, polar, bipolar, multilevel, dan multitransition. Boleh di next. Nah, yang pertama unipolar. Tolong di next. Nah, unipolar atau non-return to zero atau NRZ adalah metode representasi data dalam komunikasi digital di mana bit 1 atau 0 diwakili oleh tingkat tegangan positif atau 0 selama periode tertentu. Dalam skema unipolar ini, jika kita memiliki bit 1, maka tegangan tetap positif selama seluruh durasi bit. Sedangkan jika kita memiliki bit 0, tegangan tetap pada nilai 0 selama periode bit tersebut. Prinsipnya, mirip dengan menghidupkan atau mematikan lampu dengan tingkat cahaya yang tetap selama periode waktu tertentu untuk mewakili bit. Boleh di next. Lalu di sini ada skema unipolar NRZ. Dalam unipolar NRZ, representasi digital dari bit 1 atau 0 diwakili oleh tingkat tegangan positif atau 0 selama suatu periode waktu. Tegangan tetap pada nilai yang mewakili bit selama periode bit tertentu. Boleh di next. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu implementasinya sederhana, mudah untuk dikodekan dan dideskripsi, lalu tidak memerlukan perubahan frekuensi yang luas. Lalu kekurangan, rentan terhadap kesalahan sinkronisasi bit, juga membutuhkan lebar pita lebih besar dibandingkan dengan beberapa skema pengkodean alternatif. Boleh di next. Lalu di sini ada karakteristik utama. Yang pertama ada durasi bitnya. Tegangan dipertahankan pada tingkat yang sesuai dengan representasi bit sepanjang durasi bit. Lalu diagram waveform. Dalam diagram gelombang, tiap bit direpresentasikan oleh satu periode tingkat tegangan. Lalu terakhir ada representasi tegangan. Bit 1 umumnya diindikasikan oleh tingkat satu tegangan positif seperti 5 volt. Lalu ada bit 0 diwakili oleh tingkat tegangan 0, contohnya 0 volt. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putra Alpha Omega. Oke, yang selanjutnya itu ada polar. Untuk polar sendiri pengertiannya adalah skema line coding dalam komunikasi digital yang memanfaatkan dua tingkat sinyal, yaitu tingkat positif dan tingkat negatif. Dalam skema ini, sinyal positif digunakan untuk mewakili bit 1, sementara sinyal negatif digunakan untuk mewakili bit 0. Dengan kata lain, polar menggunakan polaritas atau arah sinyal untuk mengkodekan informasi biner. Untuk kelebihan dan kekurangan polar sendiri, di sini kelebihannya yang pertama adalah memiliki bandwidth yang lebih besar daripada skema line coding lainnya seperti NRZ dan RZ. Yang kedua, memiliki SNR atau signal to noise ratio yang lebih baik daripada skema line coding lainnya. Yang terakhir, memiliki distorsi yang lebih kecil daripada skema line coding lainnya. Untuk kekurangannya, yang pertama di sini memiliki kebutuhan daya yang lebih besar daripada skema line coding lainnya. Yang kedua, memiliki kompleksitas yang lebih tinggi daripada skema line coding lainnya. Untuk jenis-jenisnya tersendiri, di sini ada dua jenis polar, yaitu polar non-return to zero atau NRZ dan polar return to zero atau RZ. Di sini terlihat grafiknya dari masing-masing, yaitu NRZ dan RZ. Untuk polar NRZ sendiri adalah jenis polar yang paling sederhana. Pada polar NRZ, polaritas sinyal tidak akan kembali ke level awal setelah pengiriman bit. Sementara untuk RZ adalah jenis polar yang lebih kompleks daripada polar NRZ. Pada polar RZ, polaritas sinyal akan kembali ke level awal setelah pengiriman bit. Untuk selanjutnya ada bifase atau bipolar. Untuk bipolar sendiri adalah cara mengkodekan sinyal digital di mana setiap bit diwakili oleh dua fase atau dua perubahan fase dalam sinyal. Salah satu bentuk umum dari pengkodean polar bifase adalah Winchester encoding. Dalam Winchester encoding, setiap bit dibagi menjadi dua periode yang sama, dan nilai bit diungkapkan melalui pola transisi yang terjadi di tengah setiap periode.
Untuk kelebihan dan kekurangan Bipase, yang pertama kelebihannya memudahkan identifikasi awal bit dan mempertahankan sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, manajemen energi yang lebih baik terjadi karena sinyal selalu kembali ke nol, memungkinkan pengelola daya yang lebih efisien, terutama dalam hal daya rata-rata. Yang ketiga, respon yang cepat terhadap perubahan nilai bit dapat dicari karena adanya perubahan ke nol setiap setengah periode, memungkinkan sistem untuk merespon perubahan dengan cepat. Untuk kekurangannya, di sini ada frekuensi yang lebih besar, dapat memerlukan lebih banyak lebar pita frekuensi atau bandwidth, tidak selalu memiliki efisiensi spektral yang optimal karena membutuhkan lebih banyak spektrum frekuensi. Yang ketiga, kesulitan mendeteksi nilai bit secara akurat jika terjadi gangguan atau noise. Yang terakhir, spektrum frekuensi yang terbatas mengurangi kebutuhan lebar pita frekuensi. Untuk jenis-jenisnya tersendiri, di sini ada diferensial Winchester, grafiknya di atas, dan Winchester. Untuk diferensial Winchester menggabungkan konsep-konsep dari RZ dan NRZ1 selalu terhadap transisi di tengah bit. Namun, nilai bit diinisiasi di awal bit apabila bit berikutnya adalah 0. Terjadi transisi. Sementara jika bit berikutnya adalah 1, tidak ada transisi. Untuk Winchester, dalam pengkodean Winchester, durasi bit dibagi menjadi dua bagian. Tegangan tetap pada satu tingkat selama setengah pertama dan beralih ke tingkat lain pada setengah kedua. Adanya transisi di tengah bit berfungsi sebagai mekanisme sinkronisasi. Untuk selanjutnya ada bipolar. Bipolar adalah metode di mana tiga tingkat tegangan digunakan, positif, negatif, dan nol. Dalam pengkodean ini, tingkat nol mewakili bit nol, sementara bit 1 diindikasikan melalui rotasi tegangan positif dan negatif. Sebagai contoh, jika bit pertama diwakili oleh amplitudo positif, maka tegangan negatif akan menunjukkan bit kedua, dan amplitudo positif berikutnya akan mewakili bit ketiga. Meskipun rotasi ini umumnya terkait dengan urutan biner yang berurutan, dalam skema bipolar, perubahan ini dapat terjadi bahkan jika bit 1 tidak berurutan. Dengan demikian, skema bipolar memberikan fleksibilitas dalam menggambarkan data biner menggunakan variasi tingkat tegangan yang berbeda. Untuk kelebihan dan kekurangan bipolar, di sini ada kelebihan yaitu rentan terhadap gangguan noise yang dapat mempengaruhi perubahan polaritas sinyal, serta penggunaan level sinyal yang tinggi yang dapat memerlukan daya yang lebih besar dan membatasi jarak transmisi. Untuk selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan di sini yaitu rentan terhadap gangguan noise yang dapat mempengaruhi perubahan polaritas sinyal, serta penggunaan level sinyal yang tinggi yang dapat memerlukan daya yang lebih besar dan membatasi jarak dari transmisi. Untuk selanjutnya ada AMI. AMI atau Alternate Mark Inversion, yaitu adalah metode pengkodean bipolar yang menggunakan inversi tanda tegangan secara bergantian untuk menggambarkan bit 1. Sementara bit 0 direpresentasikan melalui level 0 tegangan sebagai variasi dari AMI bipolar yang juga dikenal sebagai ternary pseudo. Memiliki dua tujuan utama, yaitu menciptakan komponen DC dengan nilai 0 dan menjaga sinkronisasi antara dua komponen sinyal. Meskipun AMI bipolar memberikan keuntungan-keuntungan tersebut, perlu dicatat bahwa panjang sinkronisasi tidak selalu dapat dijamin, dan dalam beberapa situasi, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memastikan pemulihan sinyal yang akurat di penerima. Untuk kelebihan AMI di sini ada tiga. Yang pertama, penerapan pada medium yang beragam. MLT3 dapat diimplementasikan pada berbagai medium transmisi mulai dari kabel hingga serat optik. Yang kedua, efisiensi penggunaan bandwidth. MLT3 menunjukkan efisiensi penggunaan bandwidth yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa teknik pengkodean lainnya. Yang ketiga, independen terhadap sinkronisasi. MLT3 tidak bergantung pada sinkronisasi antara pengirim dan penerima data. Untuk kekurangannya di sini ada dua. Yang pertama, tidak sesuai untuk mentransmisikan sinyal dalam jarak yang jauh. Kelemahan utama dari AMI adalah jarak pendeteksian yang terbatas dan rentan terhadap pengaruh dari efek noise. Yang kedua, hilangnya deteksi disebabkan oleh representasi data yang identik dalam urutan benang. Penerima tidak dapat mendeteksi data yang direpresentasikan secara sama dalam urutan yang terus-menerus. Untuk selanjutnya ada sudut ternary. Sudut ternary merupakan metode pengkodean yang mirip dengan AMI, namun memiliki prinsip yang berkebalikan. Dalam sudut ternary, setiap bit 0 direpresentasikan dengan perubahan polaritas bergantian, sedangkan setiap bit 1
representasikan dengan level tegangan 0. Contohnya, untuk bit 0 diwakili oleh plus dan minus, sementara bit 1 diwakili oleh 0. Untuk kelebihan dari pseudo ternary, di sini konversasi energi lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan dengan AMI atau teknik pengkodean yang memerlukan perubahan sinyal saat data memiliki nilai 0. Yang kedua, keluasan peralatan dapat diterapkan pada berbagai jenis peralatan, termasuk dalam sistem telepon seluler. Yang ketiga, karakteristik khusus dalam representasi data. Representasi data yang tidak konvensional memberikan keunikan dan tingkat keamanan yang lebih tinggi pada sistem yang digunakan. Untuk kekurangan dari sudut analisis tersendiri, yang pertama bergantung pada konsistensi peta coding. Diperlukan peta coding yang konsisten agar penerima dapat menginterpretasikan data dengan akurat. Yang kedua, kurang efektif dalam jarak yang jauh, terjadi penurunan tajam dan peningkatan kebisingan ketika mentransmisikan data pada jarak yang lebih besar. Yang ketiga, menjaga nilai DC yang stabil. Representasi data dalam urutan panjang menjadikan nilai DC tetap konsisten. Untuk selanjutnya, multilevel akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pandu. Oke, baik. Putra, boleh next, multilevel. Oke, pengertian dari multilevel sendiri itu merupakan suatu teknik pengkodean yang menggunakan lebih dari dua tingkat tegangan atau level sinyal untuk mengekspresikan data. Line coding adalah metode data line coding adalah metode yang diterapkan dalam komunikasi digital untuk mengubah data bit menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi fisik seperti kabel dan saluran gelombang. Boleh next. Next, Putra. Oke, tujuan multilevel yaitu untuk meningkatkan laju data sambil secara simultan, mengurangi laju sinyal, mengurangi bandwidth, merupakan tujuan dari penggunaan pengkodean multilevel. Untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melibatkan transformasi dari elemen data menjadi m elemen data menjadi n elemen sinyal. Boleh di next, Putra. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari multilevel. Kelebihannya itu pada level yang lebih tinggi, pengkodean garis multilevel dapat meningkatkan efisiensi spektral dengan mempresentasikan lebih banyak informasi dalam satu periode waktu. Yang kedua, dapat meningkatkan laju data dan mengoptimalkan pemanfaatan bandwidth. Lalu yang kekurangannya itu, yang pertama ada dengan menggunakan lebih banyak tingkat, implementasi dan deteksi sinyal dapat menjadi lebih kompleks. Yang kedua itu rentan terhadap kesalahan yang lebih besar karena sensitivitas yang lebih tinggi terhadap distorsi. Boleh next, Putra. Lalu ada 2B 1 key atau 2 binary 1 ke quaternary. Ini merupakan sebuah metode pengkodean garis multilevel yang diterapkan untuk mentransmisikan data digital. Dalam metode ini, 2 bit informasi atau 2B dikompres menjadi satu simbol quaternar atau satu key, sehingga meningkatkan efisiensi bandwidth jika dibandingkan dengan skema pengkodean garis unipolar. Kelebihan dan kekurangan dari 2B 1 key yaitu pertama kelebihannya meningkatkan efisiensi bandwidth jika dibandingkan dengan skema unipolar seperti NRZ dan RZ. Yang kedua itu memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap noise jika dibandingkan dengan skema unipolar. Yang ketiga, tidak mengandung unsur arus searah atau DC sehingga sesuai untuk digunakan dalam transmisi dengan transformer. Lalu kekurangannya itu yang pertama lebih rumit daripada skema unipolar. Yang terakhir itu kekurangannya itu memerlukan lebar pita yang lebih lebar jika dibandingkan dengan skema Manchester atau diferensial Manchester. Next. Lalu ada 8B 6T itu 8 binary, 6 ternary,
merupakan skema pengkodean garis multilevel yang memiliki karakteristik unik. Dengan menggunakan 6 tingkat sinyal Turner, positif, negatif, dan 0, skema ini dapat mempresentasikan 8 bit data biner. Dengan demikian, satu thread Turner dapat mengemas informasi dari 1,33 bit biner sehingga 8B6T terbukti efisien dalam penggunaan bandwidth. Lalu ada kelebihan dan kekurangan 8 bandwidth dan 6T. Yang pertama tuh kelebihannya ada efisiensi bandwidth tinggi tercapai melalui 8B6T yang mampu mengemas 1,33 bit biner dengan setiap trainernya. Yang kedua tuh keunggulan ketahanan terhadap gangguan noise terwujud melalui penggunaan level sinyal yang berbeda, meningkatkan toleransi terhadap interferensi. Yang ketiga, dengan karakteristik DC yang seimbang, di mana tidak terdapat komponen DC yang signifikan, skema ini cocok untuk transmisi dengan transformer. Yang keempat, sinkronisasi clock yang efektif diperoleh melalui transisi sinyal yang teratur, memudahkan proses pemulihan clock pada penerima. Lalu ada kekurangannya, yaitu yang pertama, tingkat kompleksivitas yang lebih tinggi terhadap yang terlihat dalam proses pengkodean dan decoding, yang memerlukan logika kombinasional yang lebih canggih bila dibandingkan dengan skema yang lebih sederhana. Bandwidth sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan skema NRZ atau RZ, karena 6 thread Turner digunakan untuk mempresentasikan 8 bit banner, mengakibatkan peningkatan sedikit pada bandwidth secara keseluruhan. Boleh di next. Lalu ada multi-transition. Ini merupakan bentuk skema dari multi-transition. Boleh di next, Bud. Multi-transition atau MLT3 merupakan suatu metode pengkodean yang diterapkan dalam komunikasi data untuk menggambarkan bit data. Teknik ini memanfaatkan 3 tingkat tegangan yang berbeda untuk mempresentasikan bit 0 dan bit 1. Pendekatan ini memfasilitasi pengiriman data dengan lebih efisien dan mengurangi potensi gangguan elektromagnetik. Lalu ada kelebihan dari MLT3. Yang pertama itu pemanfaatan 3 tingkat tegangan dalam MLT3 memungkinkan pengiriman data yang lebih efisien dalam suatu spektrum frekuensi khusus, meningkatkan efisiensi spektrum. Yang kedua itu ketahanan yang lebih tinggi terhadap gangguan elektromagnetik dibandingkan dengan beberapa metode pengodean lainnya, sehingga mampu mengatasi gangguan yang mungkin terjadi dalam komunikasi data. Lalu yang ketiga yaitu tidak memiliki komponen DC yang signifikan atau arus kontinu. Keadaan ini dapat membantu mengurangi distorsi sinyal dan memudahkan proses pemulihan data. Lalu ada kekurangan dari MLT3 yaitu kepekaan terhadap kehilangan sinkronisasi pada MLT3 dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan apakah bit yang ditransmisikan adalah bit 0 atau bit 1. Yang kedua, keterbatasan tingkat data MLT3. Terkait dengan kebutuhan akan tingkat tegangan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membatasi tingkat kecepatan data yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks mengakibatkan naiknya biaya dan tingkat kompleksivitas dalam sistem komunikasi. Next, itu ada faktor dari MLT3. Yang pertama itu ada jarak antar pengirim dan penerima memiliki dampak signifikan pada kualitas dan keandalan dari MLT3. Semakin besar jarak transmisi, semakin tinggi risiko distorsi atau kelemahan sinyal. Kualitas fisik kabel yang digunakan untuk yang kedua itu ada kualitas fisik kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal MLT3 juga memainkan peran penting. Kabel yang rusak dan berstandar rendah untuk mengurangi kualitas sinyal dan berpotensi menyebabkan kesalahan pemulihan data. Yang ketiga itu gangguan elektromagnetik dari perangkat elektronik lainnya dapat mengganggu dari sinyal MLT3 menyebabkan potensi kesalahan dalam transmisi data. Lalu ada faktor yang mempengaruhi dari performa MLT3. Yang pertama itu ada faktor transmisi.
di mana jarak transmisi ini mempengaruhi kualitas dan keandalan MLTT dipengaruhi oleh jarak antar pengirim dan penerima. Semakin jauh jarak transmisi, semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi atau penurunan sinyal. Yang kedua itu pengaruh kualitas kabel. Performa MLT3 juga tergantung pada kualitas fisik kabel yang digunakan pada transmisi sinyal. Kabel yang rusak atau berkualitas rendah akan dapat mengurangi kualitas sinyal dan menyebabkan kesalahan pada pemulihan data. Dalam gangguan elektromagnetik, adanya gangguan elektromagnetik ini dapat mempengaruhi perangkat elektronik lain, juga dapat mempengaruhi dan mengganggu sinyal MLT3 dan menyebabkan kesalahan dalam mentransmisikan data. Di next. Penerapan MLT3 pada teknologi jaringan saat ini itu ada pada LAN, terdapat pada MLT3 diterapkan pada standar internet untuk mengirimkan sinyal dalam konteks jaringan lokal. Yaitu ada pada WAN, Wide Area Network. MLT3 ini dimanfaatkan dalam teknologi DSL atau Digital Subscriber Line untuk mengirimkan data melalui saluran kabel telepon. Yang ketiga diterapkan juga pada backbone networks. MLT3 ini juga diterapkan pada strukturnya jaringan dasar seperti tulang punggung backbone untuk menginterkoneksikan jaringan lokal yang lebih kecil dan memfasilitasi transfer data yang efisien dan cepat antar berbagai lokasi. Oke, mungkin penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi ya. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.